Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan untuk kehidupan kita sepanjang hari ini. Masih dalam pembahasan tentang buah roh. Hal yang keempat dari buah roh itu kita melihat saudara-saudara dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat 22, firman Tuhan berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Saudara, kita melihat hal yang keempat disebut buah yang menjadi buah roh adalah kesabaran. Dari kata makrotumia, panjang sabar. Bahkan dalam bahasa Inggris kalau kita terjemahkan secara harafiah ke dalam bahasa Indonesia, panjang penderitaan, panjang pengorbanan, berkorban panjang, saudara. Saudara, makna daripada panjang kesabaran ialah memiliki kekuatan. Orang memiliki kekuatan untuk membalas, untuk membela diri, tetapi menahan kekuatan itu. Tidak menggunakan kekuatannya untuk membalas apa yang dialami, apa yang diperlakukan orang kepadanya. Saudara, Allah adalah merupakan teladan kita dalam hal kesabaran. Firman Tuhan berkata, Tuhan kita itu adalah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Panjang sabar. Oleh karena kesabaran Tuhanlah, maka sampai hari ini Tuhan belum menghukum dunia ini. Orang masih bebas melakukan apa saja seperti yang diinginkannya. Karena Tuhan sabar. Di dalam firman Tuhan berkata di dalam kitab Petrus, Tuhan itu sabar karena dia tidak ingin ada satu orang pun yang binasa. Tuhan menunggu semua orang untuk bertobat. Tuhan mengharapkan semua orang untuk berbalik dari kejahatan. Ia sabar. Tuhan itu panjang sabar. Banyak orang menista Tuhan, banyak orang mengolok-olok Tuhan, banyak orang menyangkal Tuhan, banyak orang menghina Tuhan, menghujat Tuhan, saudara-saudara. Tetapi seolah-olah Tuhan diam, Tuhan tidak balas, Tuhan sabar. Salah satu buah roh adalah kesabaran. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dia berkata demikian dalam 1 Korintus pasal yang keempat. Dia berkata, ayat yang ke-13, 1 Korintus 4 ayat 13, kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Bahkan kalau kita membaca, saudara-saudara, mulai dari ayat 11 dikatakan begini, sampai pada hari ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Dan seterusnya, saudara-saudara. Ini kesabaran. Apakah Paulus tidak memiliki kekuatan senjata untuk melawan semua ini? Tuhan memperlengkapi dia dengan senjata. Kuasa Allah, saudara-saudara. Kepada jemaat di Korintus juga, yang banyak mengkritik dia, yang banyak mengolok-olok Paulus, dia berkata begini dalam kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 1 dikatakan begini, aku Paulus seorang yang tidak berani, ini kata sindiran saudara, yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu. Karena ada orang berkata Paulus itu tidak berani kalau berhadapan muka, hanya berani menulis surat. Itu sebabnya dia ungkapkan di sini dalam bentuk kata sindiran. Aku Paulus seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat,
sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Ini Paulus, bagaimana dia sabar. Orang mengolok-olok dia, jemaat yang dia layani sendiri, dia tumbuhkan sendiri, mengolok-olok dia. Tetapi dia sabar. Dia berkata, aku minta, jangan kamu memancing aku untuk menunjukkan keberanianku, menunjukkan kekuatanku, menunjukkan kuasaku dari dekat. Saudara-saudara, kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, kita bukan menjadi orang yang mentang-mentang, bukan orang yang pamer kekuatan, bukan, saudara-saudara. Roh Kudus itu adalah roh yang lemah lembut, yang akan menuntun kita kepada kerendahan hati. Kerendahan hati. Saudara, kesabaran menunjukkan kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi berusaha dengan sekuat tenaga kita. Kita berusaha untuk membalas yang jahat dengan yang baik. Kita sabar karena kita percaya Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara kita dengan sempurna. Saudara, kesabaran pasti akan menghasilkan buah yang manis bagi setiap orang yang melakukannya. Amin. Tuhan memberkati kita.